diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di pertemuan ini bersama teman-teman. Tak lupa kita sampaikan salam dan salawat. Yang kami hormati teman-teman penyuluh yang sekecamatan Binamu yang sempat hadir. Yang kami hormati teman-teman dari Dinas Pertanian juga. Yang kami hormati juga anggota kelompok tani ternak yang sempat hadir pada pertemuan kali ini, tokoh-tokoh masyarakat dan adik-adik mahasiswa Kolbantan yang sempat hadir. Pertemuan ini melakukan praktek sesi kedua dari pertemuan yang sebelumnya. Praktek ini ini sebentar akan diajarkan cara membuat briket dari bonggol jagung. Jadi bonggol jagung yang selama ini dijadikan limbah dari hasil pertanian, kita bisa manfaatkan untuk dijadikan bermanfaat lagi. Lama-lama kita akan mempersilahkan materi Ambil yaitu pemanfaatan limbah kotoran kambing dan bonggol jagung menjadi briket bioarang. Pertama-tama saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, tapi saya hanya akan menyampaikan materi dari apa yang telah saya lakukan kemarin pada saat penelitian. Kenapa saya mengambil limbah kotoran kambing dan bonggol jagung? Seperti yang kita lihat di sektor peternakan masih untuk limbah kotoran kambing masih banyak limbah yang tidak dimanfaatkan, dan juga seperti yang kita ketahui Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu kabupaten dengan penanaman jagung yang tinggi, dan dilihat jika memasuki masa panen bonggol jagung itu hanya dibuang begitu saja, tidak dimanfaatkan. Kemudian apa itu briket bioarang? Menurut Sarjona dan Ridio tahun 2013, briket merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang tepat sebagai sumber bahan bakar untuk mengurangi penggunaan minyak tanah. Dilanjutkan oleh Afrian et al. 2017 bahwa briket adalah suatu bahan bakar padat yang dibentuk dari hasil pencampuran limbah organik dengan perekat dan zat-zat lain sehingga mampu berguna dalam pembakaran. Briket biasanya digunakan untuk memasak dan untuk melakukan proses pembakaran. Briket juga bisa digunakan untuk membuat pembangkit listrik tenaga uap, karena pada dasarnya briket juga dapat digunakan sebagai pengganti batu bara. Karakteristik briket bioarang, bentuk dan ukuran yang seragam karena pada proses pembuatan briket bioarang itu menggunakan satu cetakan yang sama. Kemudian minim asap dan tidak berbau. Seperti bahan dasar yang saya gunakan pada penelitian saya itu kotoran kambing, dan briket yang sudah jadi itu tidak ada bau dari kotoran kambing tersebut. Kemudian ada kekuatan dan kerekatan atau densitas. Kerekatan dan kekuatan itu tergantung pada bagaimana cara kita pada saat bagaimana tekanan pada saat kita mencetak briket tersebut. Semakin bagus tekanan yang kita berikan pada proses pencetakan tersebut, maka briket yang dihasilkan akan semakin bagus pula. Alat yang digunakan yaitu yang pertama drum untuk membuat arang dari bonggol jagung, kemudian ada wajan untuk mesangrai kotoran kambing, kemudian ada terpal untuk yang digunakan sebagai alas pada penjemuran bahan dasar, kemudian ada pipa yang saya gunakan yaitu pipa 2 inci dengan tinggi 4 cm. Kemudian ada kompor dan saringan untuk menyaring arang bonggol jagung dan kotoran kambing yang telah dihaluskan. Kemudian ada timbangan dan juga panci. Kemudian bahan yang digunakan yaitu kotoran kambing, bonggol jagung, tepung tapioka sebagai perekat, dan juga air.
Nah, pembuatan arang. Pada pembuatan arang yang pertama itu pengeringan bahan dasar. Pengeringan bahan dasar itu dilakukan 2 sampai 3 hari sampai bonggol jagung atau kotoran kambing itu betul-betul kering. Kemudian bonggol jagung dibakar di dalam drum. Kemudian pada saat kalau membuat arang dari arang bonggol jagung bisa menggunakan bisa menggunakan drum atau langsung dibakar di tanah. Jadi kalau menggunakan drum itu, saya kemarin menggunakan drum, maka pada saat drumnya sudah berasap, maka api yang ada di dalam drum harus dimatikan agar menjadi arang. Iya Kak, karena kalau tidak dimatikan itu bakal jadi abu. Kemudian arang yang bonggol jagung yang telah menjadi arang dikeringkan hingga menjadi kering, kemudian dihaluskan. Pakai apa? Ditumbuk, bisa juga pakai Blender. Iya Kak, di blender. Itu kotoran. Kemudian untuk kotoran kambing itu disangrai hingga menjadi hitam. Yang basah, yang kering. Iya, setelah dikeringkan juga 2 sampai 3 hari. Kemudian setelah disangrai, dihaluskan, kemudian disaring. Ditumbuk juga itu. Iya Kak, bisa juga di blender Kak. Kemudian pembuatan perekat. Konsentrasi yang saya gunakan pada penelitian saya kemarin yaitu 5% dari bahan dasar. Kemudian air yang digunakan itu 5:1 dari perekat yang digunakan. Kemudian perekat dimasak hingga mengental dan bahan dasar dicampur dengan perbandingan 3:1, 75% bonggol jagung dan 25% kotoran kambing. Setelah dicampur, perekat yang telah dimasak dicampur dan diaduk. Kemudian setelah itu dimasukkan di dalam pipa dan dicetak. Iya Kak. Sekian. Kemudian setelah dicetak, briket kembali dijemur selama 4-5 hari. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab ada. Iya. Yang dibawakan oleh Mulyandi ini, jika ada yang kurang jelas atau ada saran, masukan bisa disampaikan. Ada yang mau bertanya atau bisa sedikit? Ya boleh. Dari Dinas Pertanian, seperti apa? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan dulu, yang bonggol jagungnya yang baru selesai panen itu yang baru-baru atau yang ada interval waktunya, tingkat kekeringnya, bilang pH-nya segini yang bisa untuk disangrai. Nama karing yang baru dilepas dari bijinya kering, tapi yang dilepas dari bijinya itu saja karing masih basah, jadi tetap harus dikeringkan lagi sampai itu kemarin saya jemur sampai 3 hari sampai betul-betul kering karing. Terus kemudian untuk kotoran kambing, Kesempatan yang diberikan, pertanyaan saya itu dilihat tadi dari alat dan bahan menggunakan bonggol jagung nih. Bonggol. Apa keunggulannya ini? Ya, bonggol jagung. Pakai jagung daripada batok kelapa. Ya. berikan dari alasan saya mengambil bonggol jagung yaitu karena bonggol jagung juga itu mengandung selulosa yang tinggi, di mana dengan kandungan selulosa yang tinggi itu dapat dijadikan bahan bakar. Itu alasan saya mengapa mengambil alasan kuat saya mengapa mengambil bonggol jagung untuk disamakan dengan dicampurkan dengan kotoran kambing itu. Itu keunggulannya dari batok kelapa tadi natanya. Itu. Ya, itu mungkin. Itu. Kita mendekatkan, Iya. kan ujung-ujungnya ini bonggol jagung sama batok kelapa itu kan pasti dikasih jadi arang, baru dihancurkan. Di situ yang main alat untuk Fresh. freshnya.
Nah, kalau semakin padat kita mempres, semakin tahan lama juga dalam briket. Bahan bonggol jagung yang dikeringkan. Yang jadi pertanyaan ini berapa persen kadar airnya yang bisa dipakai? Misalnya kan ada takaran lagi gitu. Apakah harus mentok di sekian persen atau bisa kurang atau lebih? Berapa persen nih yang dipakai? Bahan utama. Bonggol jagungnya. Kadar airnya kan ini dikeringkan. Saya tidak mengukur pH pertama, tapi kan Teksturnya, nanti tadi teksturnya jadi kemarin parameter yang saya ambil memang itu ada kadar air, tapi pada saat sudah menjadi briket. Jadi untuk pH untuk bonggol jagung pengeringan pertama saya tidak ukur. Yang penting itu kering dan juga ada sudah kemarin waktu pembakaran pertama itu bonggol jagungnya memang tidak terlalu kering, itu bakal. Kemudian apabila kita sudah menggunakan ini sebagai alat pembakaran, apakah dijamin sterilnya dari segi bakteri atau virus? Karena ini kan dari bahan kotoran kambing, ya, itu saja terjamin. Pembakaran itu barang kemarin ini satu briket begini bisa bertahan 3 sampai 4 jam kan untuk baranya bisa bertahan 3 sampai 4 jam. Kalau untuk kandungan bakterinya kemarin saya belum sempat uji, jadi nanti saya cari-cari bagaimana kandungan bakterinya. Menurut pengamatan saya, ini kan ceritanya untuk pemanfaatan limbah, termasuk dari limbah bonggol jagung dengan feses kambing. Pertanyaannya itu menurut pengamatan tak, kira-kira berapa persen presentasinya pembuatan briket mampu menanggulangi ceritanya ini limbah. Kalau menurut saya itu tergantung dari bagaimana peternak mau mengolah semua limbahnya, karena kalau mau diolah semua sebenarnya bisa, karena kan ini bukan untuk rumah tangga saja, ini bisa. Peternakan dengan pertanian itu dalam konteks penelitian, proses penelitian melalui proses itu tadi. Kemudian untuk mengukur efektif atau tidaknya itu memerlukan tidak. Ini baru disampaikan. Semakin sering dia menggunakan itu berarti pengurangan sampahnya itu bisa dikatakan efektif. Kalau Kalau tidak ada yang tambahan, kita akhiri di pertemuannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi kewajibannya ini Pak?